Wah, pagi ini kita ngobrolin soal pajak kendaraan bermotor ya. Wah, ini pasti kabar bahagia untuk Anda yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor karena ada program baru di Jawa Tengah Mitra RKS. Yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan nanti akan dibahas satu persatu oleh Bapak Tuhu, Bapak Ngatmin, dan juga Ibu Leli gitu ya. Sebelumnya kita tanya dulu ke Pak Tuhu lagi nih terkait dengan tujuan dari program ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, matur nuwun, Mbak. Jadi tujuan untuk pemutihan kali ini ya, ini kalau dibilang ini kan ada 3 ya, Mbak. Nggih. Yang pertama itu tujuannya itu mencapai target kami, Mbak. Apa itu, Pak? Kemudian target kami, kemudian yang kedua membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Harapan kami pemulihan ekonomi itu lebih dulu, Mbak. Sehingga masyarakat itu akan mudah mereka membayar pajak. Jadi kalau ekonomi pulih, kemudian mereka yang bekerja dapat gaji, tujuannya untuk membayar pajak. Selain untuk konsumsi mereka, kewajiban untuk membayar pajak memang kami memang diharuskan walaupun dengan kondisi perekonomian yang belum begitu pulih. Tapi mudah-mudahan di Pekalongan Kota dan Kabupaten ini cepat pulih, sehingga kewajiban mereka untuk bayar pajak itu segera diselesaikan bagi mereka yang belum sempat membayar pajak. Jadi untuk karena pajak ini kan tujuannya untuk pembangunan dari masyarakat kembali ke masyarakat. Pemutihan ini dalam rangka meringankan masyarakat bagi mereka yang belum sempat membayar. Juga kita mengingatkan harapan kami masyarakat ini dipermudah, kemudian juga ada beberapa keringanan yang harus kami jalankan sesuai aturan. Itu, Mbak. Oke, monggo Pak Ngatmin, kasih pajak ingin menambahkan. Oh, oke. Idem dengan Bapak ya. Nanti kita tanya ke Pak Ngatmin ya soal teknis dan lain-lain. Terkait dengan syarat dan ketentuannya apa saja nih, Pak? Mitra RKS juga pasti ingin tahu nih yang lagi dengerin kita pada pagi hari ini. Jadi untuk syarat untuk pemutihan yang 1 tahunan monggo aja datang ke Samsat atau di layanan-layanan kami. Kemudian yang untuk 5 tahunan ini khususnya 5 tahunan monggo ke Indo ya. Karena harus cek fisik juga. Iya. Ya, Motornya harus dibawa ya, Pak ya? Ini gitu, Mbak. Oke, saya beralih ke Ibu Leli nih yang ada di sebelah saya dari Jasara Harja ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau Bu Leli ini berarti bagian apa di Jasara Harja, Bu? Kita tuh ada kaitannya tentunya, Mbak. Dengan kegiatan ini. Dengan membayar pajak, otomatis itu semua masyarakat yang membayar pajak itu dijamin keselamatannya, baik penumpang umum, pribadi, termasuk pejalan kaki. Apabila terjadi kecelakaan dengan membayar pajak dan SWDKLLJ tentunya, itu maka akan dijamin keselamatannya. Waduh, jadi pejalan kaki juga tercover ya, Bu ya? Tercover. Meskipun dia nggak membawa kendaraan bermotor gitu ya, Bu ya. Selama ini kita tidak tahu mungkin Mitra RKS ya, ternyata kita juga tercover oleh Jasara Harja. Waduh. Nah, ketika kita membayar pajak atau wajib pajak istilahnya, Bu ya, wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor, di situ berarti kita juga sudah ada fasilitas dari Jasara Harja juga, Bu? Betul, dengan kita udah include misalkan untuk bayar pajak, ada di situ ada SWDKLLJ. Apa itu, Bu? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sumbangan Jadi, wajib. secara otomatis setiap pemilik kendaraan yang membayar pajak itu sudah dijamin Jasara Harja. Oh, seperti itu. Itu semua berlaku untuk semua ya, Bu ya? Semua karena apabila terjadi kecelakaan ya, Mbak, maksudnya terjadi kecelakaannya tuh kecuali kita kecelakaan tunggal. Oh, misalnya dia nabrak pohon nih, Bu ya, karena meleng ya, lihat kanan kiri. Betul. Terus tiba-tiba mungkin hari apesnya dia, akhirnya dia kecelakaan, itu tidak tercover oleh BPJS. Itu tidak tercover Oh, seperti oleh itu. Jasara Harja, Mbak. Atau misalnya nabrak hewan di jalan gitu ya. Atau membatasi ya mungkin. Oh iya, tidak sama. Tidak ya. Namanya kecelakaan tunggal. Oh. Jadi kita terjadinya kecelakaan 2 kendaraan atau lebih. Oh, 2 kendaraan atau lebih. Jasara Harjanya.
Seperti itu ya Bu ya. Dimanapun berarti Bu. Tidak, apakah ada Betul, seluruh apakah Indonesia kita. seluruh Indonesia gitu ya. Mungkin harus ada ketentuannya misalkan ya, lewat jalur provinsi dulu baru tercover atau seperti apa? Enggak ya Bu ya. Seluruh Indonesia kita. Keluar dari gang juga bisa itu misalnya. Kalau di Kecelakaan. jalan masih udah keluar Masih, jalan udah. Misalkan nah itu kenapa ada pejalan kaki di jalan Jasara Harja, maksudnya misalkan ada motor nabrak pejalan kaki, si pejalan kakinya tersebut dijamin dijamin memberikan santunan, mendapat santunan ya. baik perawatan ataupun meninggal dunia. Nah, kadang ini masyarakat juga kadang bingung Bu, mau mengurusnya seperti apa gitu ya, mulai dari mana? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Oh gitu, baik. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, itu pertama laporan polisi dulu Mbak. Atau enggak biasanya polisi langsung kita bisa ke TKP untuk laporan polisi. Kemudian ada syarat-syaratnya di sana, misalkan KTP, kalau korbannya sendiri, kemudian kalau laporan polisi, KTP dan rekening pemilik kendaraan untuk menerima santunannya. Kalau untuk kalau untuk kecelakaan malah sekarang kita rumah sakit sudah ada MOU-nya, jadi bisa langsung di cover oleh pihak rumah sakit. Sudah bekerja sama berarti ya Bu Betul. ya. Wah, luar biasa nih Mitra RKS, informasinya sangat penting sekali ya, apalagi kita kan mungkin yang mobilitasnya tinggi Bu ya, kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Ya berdoanya sih yang baik-baik saja gitu ya, selamat. Tapi ternyata ketika kita membayarkan pajak di situ sudah ada santunan dari Jasara Harja ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Leli, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan ini nih Pak Tuhu, Pak Ngatmin dan juga Bu Leli. Kita jawab dulu kali ya Pak ya. Terima kasih Mitra RKS yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Mungkin sembari bekerja atau mungkin lagi ngomong gitu ya, lagi berada di pasar. Wah ini penting sekali ini informasinya. Terima kasih. Ini informasi pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami terkait dengan motor plat Jakarta nih Pak, belum pajak setahun. Tapi tinggalnya di Pekalongan, apa bisa Pak? Monggo Pak Ngatmin atau Pak Tuh? Ini Mbak, kalau motor Jakarta itu kan mestinya pajaknya di Jakarta ya Mbak. Bu ya, mumpung ini masih ada program pembebasan biaya balik nama, dimutasikan saja sekalian ke Jawa Tengah. Ya nanti BBM-nya sudah gratis, bisa bayar lebih dekat di Jawa Tengah, kayak gitu loh Mbak. Jadi nggak repot ya Pak ya? Iya, nggak repot harus ke Jakarta lagi, dimutasi aja mumpung ada program pembebasan BBM 2. Gitu ya Mitra RKS. Langsung cus diurus gitu ya. Iya, sampai ini pembebasan BBM 2 ini sampai dengan tanggal 22 Desember Mbak. Oh yang ini berarti masih cukup untuk cabut berkas kan biasanya sekitar 1 bulanan. Berarti ini masih cukup untuk mutasi ke Jawa Tengah. Sampai 22 Desember loh ya. Iya. Bukan 30 September ya Pak. Beda Mbak. Beda ya programnya. 22 Desember. Ya masih lama ya Pak. Kira-kira kalau kita niat ya masih ada waktu lah ya. Masih cukup waktu untuk dimutasikan ke Jawa Tengah. Gitu. Ayo buruan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, motor Pekalongan Pak, tapi saat ini saya sedang berada, keluarga saya berada di Bandung. Apakah bisa Pak? Monggo. Kalau motor Pekalongan kalau hanya pajak tahunan itu bisa lewat aplikasi, mungkin Yusak boleh, kalau mungkin dilewatnya itu ya bisa Signal. Signal. Aplikasi Signal. Di Play Store ada Pak? Play Store ada. Oh, ada. Bisa lewat Play Store itu di-download, kemudian lewat aplikasi bayar itu lebih enak. Tidak harus datang ke Jawa Tengah untuk pajak tahunannya. Signal ya? Iya, Signal atau New Sapole. Kalau Signal itu wilayahnya lebih luas gitu ya. Kalau Sapole lingkupnya Jawa Tengah. Gitu ya. Sekarang tapi kan itu motor Jawa Tengah ya bisa via lewat New Sapole. New Sapole ya. Ada juga di Play Store ya Pak ya? Ada. Wah ini sudah difasilitasi dengan mudah gitu ya Pak ya. Tinggal kembali ke niat kita karena pajak itu kan mengeluarkan uang, kembali kita niat atau tidak gitu ya Pak. Iya. Orang bijak taat bayar pajak, saya jadi ingat nih. Ayo Mitra RKS ya, warga yang baik harus membayar pajak. Toh kita juga sendiri menikmati ya Pak ya. Iya, jalannya halus. Dari kita untuk kita juga. Iya, dari kita untuk kita juga. Gitu ya. Monggo Pak Tuhu ingin menambahkan mungkin terkait dengan program ini Pak. Jadi memang saya menambahi untuk program-program
Di Jawa Tengah untuk saat ini memang selain apa yang disampaikan yaitu pemutihan, juga layanan kami, Mbak. Layanan kami kita buka itu yang mungkin di kabupaten itu ada juga bundes-bundes. Bundes, jadi Samsat Budiman. Itu. Tapi kalau di kota memang tidak ada. Mungkin ada juga kalau lewat BPR juga ada. Jadi kita buka-buka layanan dalam arti memberikan layanan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Ini sampai pelosok-pelosok sampai kecamatan, Mbak. Tersentuh semua ya, Pak. Itu, iya. Memang belum semua tercakup di semua kecamatan. Jadi untuk kecamatan ini mungkin satu kabupaten mungkin baru 10. Misalnya yang 15 kecamatan baru 10, itu kan sudah kita mendekatkan kepada mereka-mereka yang mempunyai kewajiban gitu, untuk membayar pajak ini, Mbak. Oke. Pak, ini kan berarti program sudah mulai dari 28 Agustus kemarin ya? Iya. Berarti sudah sekitar 5 harian gitu ya? Reaksi atau respon dari masyarakat seperti apa, Pak? Yang pertama, kami katakan tadi, Mbak, harapan kami pemulihan ekonomi lebih dulu, Mbak. Sehingga untuk perkembangan yang kemarin 5 hari ada sedikit, karena tanggal tua ya, Mbak. Tanggal tua. Karena memang ada perbedaan, Mbak. Jadi kita kultur masyarakat itu kita dilihat. Misalnya di kota itu kan industri, Mbak, pekerja ya. Kemudian ada di kabupaten itu ada petani. Mereka bayarnya pajaknya mungkin pas musim panen. Ya, betul. Itu kita harus melihat kultur masyarakatnya. Jadi jangan dijadikan satu persamaan antara kota dan pedesaan. Itu. Kalau di kota Pekalongan misalnya, ini karena kebetulan hari ini kan tanggal muda ya, Mbak, pasti rame ya, pasti rame. Dan kebetulan kan hari Jumat juga libur, itu mesti penuh. Pantura penuh itu untuk wajib pajak. Iya ya, menyesuaikan dengan kultur mereka ya, Pak ya. Mata pencahariannya apa? Kalau di sini memang kebanyakan petani gitu ya, di daerah saya apalagi kebanyakan petani. Nunggu panen juga, bener juga sih, Pak. Jual gabahnya dulu gitu ya, untuk bayar pajak ya. Ini real loh Mitra RKS. Nah, ada lagi yang bertanya nih Pak, terkait dengan kalau kendaraan saya belum dibayar pajak selama 2 tahun, katanya jadi motor blong ya, alias kosong. Bener apa enggak, Mbak? Waduh, bener apa enggak, Jadi Pak? gini, Mbak, ini yaitu kita mungkin masyarakat yang belum tahu ya. Jadi diartikan motor bodong itu begini, Mbak. Jadi mereka itu pajaknya 5 tahun, 5 tahunan. Jadi ganti plat ya. Ganti plat setelah 2 tahun. Setelah ganti plat itu 2 tahun, Mbak. Itu pun nanti ada pemberitahuan dulu. Pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan ketiga, baru eksekusi. Nah, jadi setelah 2 tahun ganti plat. Bukan bayar pajaknya ya. Jadi setelah 2 tahun ganti plat. Nah, kadang masyarakat kan, oh saya ya tadi ya pertanyaan seperti tadi ya. Itu belum tahu ya. Itu antara ganti plat dan enggak itu ya. Tadi. Jadi kalau terlambat masih dalam belum ganti plat itu belum dikatakan bodong. Bodong ya, Pak. Ini masih tahun jalan itu, Mbak. Oh, masih bisa lah ya, Pak. Masih bisa. Seperti itu.